Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat Ibu Paradise Eskomemkom selaku dosen pengampu mata kuliah kecerdasan buatan. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang algoritma and colony optimization atau disingkat ACO. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adam Bukti Laksono dengan NIM 22111020091 dan partner saya. Perkenalkan, nama saya Resnandi Arya Priyatama dengan NIM 221110200097. Saya Ridho Ismail dengan NIM 22111012130. Perkenalkan, nama saya Ferdi Permana dengan NIM 22111021131. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raditya 2132. Baik, untuk topik yang akan kita bahas kali ini yang pertama ada sejarah algoritma and colony optimization, yang kedua ada pengertian algoritma and colony optimization, yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan algoritma and colony optimization, yang keempat ada cara kerja algoritma ACO, kelima ada macam-macam variasi paling populer dari algoritma ACO, dan yang terakhir keenam ada kesimpulan. Untuk yang pertama, secara SEO, algoritma SEO. Jadi untuk algoritma semut diperkenalkan oleh Franz Moisson dan Bernard Menderik, dan secara meluas SEO pertama kali dikembangkan oleh Marco Dorigo pada tahun 1992. And colony optimization termasuk dalam kelompok swarm intelligence. Algoritma semut adalah bio-inspired meta-heuristic intelligence yang merupakan salah satu jenis pengembangan yang mempunyai sekelompok khusus yang berusaha menyamai paradigma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah karakteristik kelakuan dari serangga sosial, yaitu koloni semut. Optimasi di mana inspirasi yang digunakan untuk memecahkan kelakuan dari tiap pelaku dalam meniru kelakuan dari semut. Masalah tersebut berasal dari perilaku kumpulan atau kawanan hidup dan bagaimana mereka berinteraksi satu dengan lainnya, swarm atau kelompok serangga. Lalu yang selanjutnya ada pengertian algoritma and colony optimization. Pengertian algoritma colony optimization yang diartikan dalam bahasa Indonesia itu optimasi koloni semut adalah teknik probabilistik untuk memecahkan masalah komputasi yang dapat direduksi menjadi menemukan jalur yang baik melalui grafik. Semut tiruan adalah singkatan dari metode multi-agent yang terinspirasi oleh perilaku semut asli. Komunikasi semut biologis berbasis feromon sering kali menjadi paradigma utama yang digunakan. Kombinasi semut buatan dan algoritma pencari lokal telah menjadi metode pilihan untuk berbagai tugas pengoptimalan yang melibatkan beberapa jenis grafik, misalnya perutian kendaraan dan perutian internet. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan algoritma and colony optimization. Kelebihan algoritma and colony optimization yang pertama ada mampu menemukan jarak yang lebih pendek. Kedua, ada algoritma ini selalu menemukan solusi yang mendekati optimal untuk semua permasalahan yang mempunyai jumlah titik sedikit. Dan yang terakhir ada mampu memberikan nilai dengan solusi tunggal untuk beberapa kali pengujian. Lalu ada kekurangan algoritma and colony optimization. Yang pertama itu ada kompleksitas yang cukup banyak sehingga running time-nya juga lama karena ada beberapa proses tahapan yang agak rumit untuk dipecahkan secara matematis biasa dan dibutuhkan artikel intelijen. Lalu yang kedua ada Eko, hanya memberikan nilai solusi tunggal dan ini dianggap optimal meskipun belum tentu optimal. Dan yang terakhir ada proses running program Eko boros dalam menggunakan memori. Yang keempat ada cara kerja algoritma ACO. Salah satu hal yang menarik dari perilaku semut adalah kemampuannya dalam menemukan jarak terpendek antara sarang mereka dan sumber makanan. Setiap semut
dalam kawanan yang berjalan akan meninggalkan feromon atau semacam zat kimia pada jalur yang dilaluinya. Feromon ini menjadi semacam sinyal bagi sesama semut. Feromon adalah zat kimia yang berasal dari kelenjar endokrin yang digunakan oleh makhluk hidup untuk mengenali sama jenis, individu lain, kelompok, dan untuk membantu proses reproduksi. Berbeda dengan hormon, feromon menyebar ke luar tubuh dan hanya dapat mempengaruhi dan dikenali oleh individu lain yang sejenis. Kemudian cara kerjanya ini yang pertama yaitu pada awalnya semut berkeliling secara acak. Lalu kedua, ketika semut menemukan jalur yang berbeda, misal sampai di persimpangan, mereka akan menentukan arah jalan secara acak. Yang ketiga, sebagian semut memilih berjalan ke atas dan sebagian lagi akan memilih berjalan ke bawah. Kemudian keempat, ketika menemukan makanan, mereka kembali ke koloninya sambil memberikan tanda dengan jejak feromon. Kelima, karena jalur yang ditempuh lewat jalur bawah lebih pendek, maka semut yang bawah akan tiba lebih dulu dengan asumsi kecepatan semut-semut adalah sama. Kemudian feromon yang ditinggalkan untuk semut di jalur yang lebih pendek aromanya akan lebih kuat dibandingkan feromon di jalur yang lebih panjang. Terakhir, semut-semut akan lebih tertarik mengikuti jalur bawah karena aroma feromon yang lebih kuat. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan cara kerja algoritma SEO ini. Algoritma SEO ini biasanya disebut dengan algoritma pencarian rute terpendek. Ini nanti seperti semut yang mencari makanan dengan rute terpendeknya. Di sini saya akan menjelaskan pertama, pada awalnya semut berkeliling secara acak. Kita asumsikan N ini adalah sarang semut dan F ini adalah makanannya. Di sini semut keluar dan mencari makanannya secara acak. Kemudian kedua, ketika semut-semut menemukan jalur yang berbeda, misalnya pada persimpangan, mereka akan mulai menentukan arah jalan secara acak. Jadi pada saat semut jalan, jika ada persimpangan nanti semut itu akan membagi menjadi dua kelompok agar tahu jarak yang lebih dekat itu yang mana. Kemudian yang ketiga, sebagian semut memilih berjalan ke atas dan sebagian lagi memilih berjalan ke bawah. Itu sama saja dengan penjelasan kedua, itu membagi dua cabang ya. Kemudian yang keempat, ketika menemukan makanan, mereka kembali ke koloninya sambil memberikan tanda dengan jejak feromon. Jika terdapat semut yang sudah sampai duluan ke makanannya atau ke tujuannya, maka semut tersebut nantinya akan balik ke sarangnya dengan memberikan jejak feromon yang telah dijelaskan tadi. Kemudian yang kelima, karena jalur yang ditempuh lewat jalur bawah lebih pendek, maka semut yang bawah akan tiba lebih dulu dengan asumsi kecepatan semua semut adalah sama. Nah, ini bisa dilihat karena jalur yang bawah lebih pendek, maka semut yang bawah tiba terlebih dahulu ke makanannya, dan sebaliknya akan balik lagi ke sarangnya terlebih dahulu. Kemudian penjelasan yang keenam, feromon yang ditinggalkan oleh semut di jalur yang lebih pendek, aromanya akan lebih kuat dibandingkan feromon di jalur yang lebih panjang. Nah, jadi nanti
semut yang melalui rute paling pendek nanti akan memberikan feromon yang lebih kuat karena jalurnya pendek. Kemudian ketujuh, semut-semut lain akan lebih tertarik mengikuti jalur bawah karena aroma feromon lebih kuat. Jadi setelah semut yang berhasil terlebih dahulu ke makanannya balik dengan jejak feromon, kemudian membawa koloni lagi untuk ke tujuannya atau ke makanannya dengan melewati jejak feromon yang sudah disebarkan sebelumnya. Jadi nantinya para koloni ini akan lebih cepat untuk menuju ke makanannya dan balik lagi ke sarangnya. Poin 5. Macam-macam variasi paling populer dari algoritma Echo. Yang pertama, sistem semut. Sistem semut adalah algoritma Echo pertama dan dikembangkan oleh Dorigo. Sistem semut minimal dan maksimal. Algoritma ini mengontrol jumlah feromon maksimum dan minimum di setiap jalur. Hanya tur terbaik global atau tur terbaik iterasi yang diizinkan untuk menambahkan feromon ke jalurnya. Sistem koloni semut. Dalam algoritma sistem koloni semut, sistem semut aslinya dimodifikasi dalam 3 aspek. Yang pertama, pemilihan tipe cenderung mengarah pada eksploitasi, yaitu mendukung kemungkinan pemilihan tepi terpendek dengan feromon dalam jumlah besar. Yang kedua, saat membuat solusi, semut mengubah tingkat feromon dari tepi yang mereka pilih dengan menerapkan aturan pemutakhiran feromon lokal. Yang ketiga, di akhir setiap iterasi, hanya semut terbaik yang diizinkan untuk memperbarui lintasan dengan menerapkan aturan pemutakhiran feromon global yang dimodifikasi. Selanjutnya, ada macam-macam variasi populer dari algoritma EOC. Selanjutnya ada Ellis and System atau sistem semut elit. Dalam algoritma ini, solusi terbaik global menyimpan feromon di jalurnya setelah setiap iterasi, meskipun jalur ini belum dikunjungi kembali bersama dengan semut lainnya. Selanjutnya ada Rank Based and System atau S-Rank, sistem semut berbasis peringkat. Semua solusi diberi peringkat sesuai dengan panjangnya. Hanya semut terbaik dalam jumlah tetap dalam iterasi yang diizinkan untuk memperbarui uji coba mereka. Jumlah feromon yang disimpan ditimbang untuk setiap solusi, sehingga solusi dengan jalur lebih pendek menyimpan lebih banyak feromon daripada solusi dengan jalur lebih panjang. Selanjutnya, Continuous Orthogonal and Colony atau COC atau koloni semut ortogonal berkelanjutan. Mekanisme deposit feromon COC menggunakan semut cari solusi secara kolaboratif dan efektif. Dengan menggunakan metode desain ortogonal, semut dalam domain yang memungkinkan dapat menjelajahi kawasan pilihan mereka dengan cepat dan efisien. Dengan kemampuan dan akurasi pencarian global yang ditingkatkan, metode desain ortogonal dan metode penyesuaian radius adaptif juga dapat diperluas ke algoritma pengoptimalan. Algoritma pengoptimalan lainnya untuk memberikan keuntungan yang lebih luas dan menyelesaikan masalah praktis. Selanjutnya, Recursive and Colony Optimization atau optimasi koloni semut rekursif adalah bentuk rekursif dari sistem semut yang membagi seluruh domain pencarian menjadi beberapa subdomain dan menyelesaikan tujuan pada subdomain tersebut. Hasil dari semua subdomain dibandingkan dan beberapa yang terbaik dari mereka dipromosikan ke tingkat berikutnya. Subdomain yang sesuai dengan hasil dipilih kemudian dibagi lagi dan prosesnya diulang sampai diperoleh hasil presisi yang diinginkan. Next, terakhir untuk kesimpulan. Kesimpulan dari N colonial optimization termasuk dalam kelompok
Swarm Intelligence yang merupakan salah satu jenis pengembangan paradigma yang digunakan untuk menjelaskan masalah optimasi, di mana inspirasi yang digunakan untuk memecahkan masalah tersebut berasal dari perilaku kumpulan atau kawanan serangga. Dalam SEO, setiap semut dalam kawasan yang berjalan akan meninggalkan feromon atau semacam zat kimia pada jalur yang dilaluinya. Feromon ini menjadi macam sinyal bagi sesama semut. Jalur yang pendek akan menyisakan sinyal yang lebih kuat. Semut berikutnya pada saat memutuskan jalur mana yang harus dipilih, biasanya akan cenderung memilih untuk mengikuti jalur dengan sinyal yang paling kuat. Sehingga jalur terpendek akan ditemui karena lebih banyak semut yang melewati jalur tersebut. Semakin banyak semut yang melewati jalur, semakin kuat sinyal itu di jalur itu. Jadi cukup sekian presentasi tentang algoritma SEO dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.